Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saripa dengan NIM 112118 kelas B3. Saya akan menjelaskan tentang materi Ma'rifatul Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah kalimullah, merupakan mukjizat yang diturunkan ke hati Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawir, dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah kalamullah. Hal ini memberikan pengertian Al-Quran bukan merupakan ucapan maupun gubahan Nabi Muhammad SAW, malaikat maupun manusia atau makhluk lain. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui wahyu. Keberadaannya sebagai wahyu memberikan jaminan kesempurnaan dan kebebasannya dari kekurangan, sebagaimana yang ada pada semua kitab selainnya. Kebenarannya yang ada di dalamnya adalah mutlak. Yang kedua, mukjizat. Mukjizat adalah hal luar biasa yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai bukti kenabiannya. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar dan abadi. Kemujizatannya dapat dilihat dari keorisinalannya. Belasan abad sudah kitab ini tidak berubah meskipun hanya satu huruf. Demikian hingga akhir zaman. Allah telah menjamin untuk menjaganya sehingga tidak akan mengalami perubahan. Kemujizatan lain dapat dilihat dari kesempurnaan bahasa dan kandungannya. Yang ketiga, diturunkan ke dalam hati Muhammad SAW. Keberadaannya sebagai wahyu yang diturunkan ke dalam hati memberikan pengertian bahwa ia bukan sekadar dibaca atau dihafal dengan lisan. Al-Quran akan efektif memberikan manfaat kalau interaksinya dengan merupakan interaksi qobliyah atau hati. Yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir. Informasi agama dalam Islam harus melalui periwayatan yang dapat dipertanggungjawabkan validitas dan reliabilitasnya. Mutawatir adalah riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang adil. Selanjutnya, yang kelima, membacanya merupakan ibadah. Karena ia adalah kalamullah, maka membacanya merupakan ibadah. Membacanya merupakan indikasi keimanan seorang. Semakin besar iman seseorang, semakin intens membacanya. Semakin intens membacanya, semakin meningkat keimanannya. Materi selanjutnya yaitu Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Al-Quran memiliki sejumlah nama lain sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsinya bagi kehidupan manusia. Yang pertama, Alkitab. Karena ia ditulis, diambil dari kata-kata kataba atau menulis. Kitab sama dengan maktub, berarti yang ditulis. Di samping dihafal oleh Rasulullah dan para hafiz, sejak awal Al-Quran sudah ditulis oleh tim pencatat Al-Quran dari kalangan sahabat. Hal itu dimaksud untuk menjamin keasliannya. Nama ini memberikan pesan agar kita membacanya. Yang kedua, Al-Huda atau artinya petunjuk. Bagi orang-orang yang beriman, bagi mereka Al-Quran adalah memberikan komando. Bila Al-Quran mengatakan mereka melakukannya, bila Al-Quran mengatakan berhenti, mereka berhenti. Sesungguhnya petunjuk Allah lah yang sebenar-benarnya petunjuk. Selanjutnya, Al-Furqan atau artinya pembeda. Karena ia membedakan yang benar atau hak dengan yang batil, Al-Quran yang dibaca, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan akan membentuk kepribadian yang khas dengan identitas yang berbeda dengan seseorang yang tidak membaca Al-Quran. Selanjutnya, Ar-Rahman atau artinya rahmat. Karena keberadaannya merupakan wujud rahmat Allah bagi umat manusia, dengan Al-Quran mereka tidak terhindar dari kebimbangan dalam mencari petunjuk. Selanjutnya, An-Nur yang berarti cahaya. Karena ia menerangi jalan hidup manusia, orang yang beriman menjadikannya sebagai obor penerang jalan hidup mereka agar tidak sesat. Selanjutnya, Asyifa atau obat. Karena ia mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Selanjutnya, Al-Haq, kebenaran. Karena Al-Quran adalah kebenaran yang hakiki yang diturunkan dari Allah, Al-Haq kepada nabinya melalui malaikat Jibril Al-Amin dan sampai kepada kita melalui hadis-hadis mutawatir. Selanjutnya, Al-Bayan atau penjelasan. Karena ia menjelaskan berbagai hal, bahkan hal-hal yang tidak pernah dijelaskan di kitab lain. Berikutnya, Al-Mau'izah yang artinya nasihat. Karena isinya merupakan nasihat-nasihat dan wejangan yang sangat berguna bagi umat manusia. Dan yang terakhir yaitu Al-Zik atau peringatan. Karena ia memberikan peringatan kepada orang-orang kafir akan akibat penolakan dan pendustaan yang mereka lakukan. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran. Nama-nama tersebut menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran, antara lain sebagai kitab berita dan kabar tentang berbagai yang telah, sedang, dan akan terjadi.
baik yang terjangkau oleh indera manusia maupun yang gaib. Kitab hukum dan syariat karena memuat dan perundang-undangan yang harus dipatuhi dan diterapkan dalam kehidupan. Kitab jihad karena ia menggelorakan semangat jihad dan menjadi panduan para mujahidin. Kitab tarbiyah karena ia mendidik orang-orang yang beriman, mereka membaca, memahami, dan mengamalkannya agar menjadi mukmin yang baik. Pedoman hidup karena orang-orang yang beriman menjadikannya sebagai panduan dalam hidup mereka. Kitab ilmu pengetahuan karena ia memuat berbagai pengetahuan, mendorong dan memberi dasar-dasar yang kokoh bagi pengembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu Muqtada al-Imani bil Quran. Iman kepada Al-Quran menuntut beberapa hal yang harus dipenuhi oleh orang yang telah menyatakan beriman kepadanya. Keimanan itu tidak sempurna, bahkan patut dipertanyakan kebenarannya. Apabila ia belum memenuhinya, di antara konsekuensi itu adalah 1. Akrab dengan Al-Quran. Seseorang dikatakan akrab dengan Al-Quran apabila ia melakukan interaksi yang intens dengannya. Hal itu dilakukan dengan cara mempelajari dan mengajarkan kepada orang lain. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mendidik diri dengannya. Al-Quran memuat nilai-nilai dan ajaran yang ideal, sementara manusia dan kehidupan di sekitarnya terkadang jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Dalam kondisi ini, ia berusaha untuk mendidik diri supaya sifat-sifat dan karakternya sesuai dengan Al-Quran. Bila berhasil, ia akan menjadi orang yang berkepribadian khas karena Al-Quran dengan sikah atau mewarnai seluruh dirinya secara utuh. Yang ketiga, tunduk menerima hukum-hukumnya. Al-Quran sebagai hukum dan perundang-undangan tidak cukup dibaca dan dikaji. Al-Quran harus dipatuhi dengan segala ketundukan dan lapang dada karena hukum-hukum yang ada di dalamnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengajak atau menyeru orang kepadanya. Karena ia yakin bahwa Al-Quran adalah kebenaran yang hakiki, menenteramkan, maka ia pun mengajak orang lain kepadanya dengan cinta dan penuh tawakal. Yang kelima, menegakkannya di bumi. Nilai dan hukum-hukum yang menyangkut kehidupan pribadi ditegakkan dalam dirinya sebagai individu. Dalam konteks kehidupan sosial politik, ia ditegakkan bersama dengan kaum mukminin lainnya dalam wadah jamaah yang solid, tentunya dalam institusi sosial, politik, dan kenegaraan. Materi yang terakhir yaitu syarat mendapat manfaat Al-Quran. Yang pertama yaitu bersikap sopan terhadap Al-Quran. Hal ini diwujudkan dengan niat yang baik. Yang kedua yaitu talaki dengan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan dengan hati yang khusyuk. Yang ketiga yaitu memperhatikan tujuan asasi diturunkannya Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk menuju ridho Allah untuk membentuk kepribadian yang islami, memandu umat manusia, dan membentuk masyarakat islami. Yang keempat yaitu mengikuti cara interaksi para sahabat dengan Al-Quran. Yang terakhir yaitu tiada penghalang. Hal yang menghalangi terjadinya pengaruh Al-Quran secara efektif adalah kesibukan hati dengan urusan lain, ketidakpahamannya terhadap makna dan pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat yang dibaca atau didengar, dan ketika ia berpaling kepada selain Al-Quran. Sekian materi yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.